Halo sobat semua, saya pendatang baru di dunia YouTube, jadi apabila ada salah kata, edit, atau bahasa saya mohon maaf. Kita akan membahas tentang 5 anime yang karakter utamanya seorang zombie. Langsung saja kita bahas. Pertama ada Korewa Zombie Desuka. Anime ini rilis pada Januari tahun 2011. Bercerita tentang seorang pria bernama Aikawa Ayumu, orang biasa yang hidup seperti biasanya kebanyakan orang-orang lainnya. Namun sebenarnya Ayumu merupakan seorang zombie karena sebelumnya ia telah mati dibunuh oleh pembunuh berantai dan kemudian dibangkitkan kembali oleh seorang necromancer bernama Cloud Hellsite. Sejak kejadian itu Ayumu pun menjadi pengawalnya. Suatu hari, secara tak sengaja ia menghilangkan kekuatan seorang Mahoushoujo atau biasa disebut penyihir yang membuatnya terpaksa untuk menggantikan posisi penyihir tersebut untuk melawan makhluk-makhluk jahat. Kedua ada Sankarea. Anime ini rilis pada Desember tahun 2009. Berkisah tentang Furuya Chihiro, seorang cowok yang amat menyukai hal-hal yang berbau mistis. Saking cintanya, dia sampai tidak suka dengan wanita hidup, dan sampai berkeinginan untuk berpacaran dengan zombie. Suatu hari, kucing kesayangannya bernama Babu mati tertabrak mobil. Furuya pun berusaha menghidupkan kucing tersebut dengan ilmu ramuan yang tertera di buku tentang zombie yang dimilikinya. Sejak saat itu Furuya terus melakukan penelitian di laboratorium gedung tua. Furuya menggali kuburan Babu dan mencoba menghidupkan kembali Babu. Tetapi gagal karena kurangnya bahan untuk menghidupkan Babu. Dan di tempat itulah Furuya bertemu dengan Rea. Pertemuan itu pun menjadi awal mula hubungan antara Furuya dan Rea. Ketiga ada Gung Rave. Anime rilis pada Oktober tahun 2004, bercerita tentang pria bernama Brandon Heath. Seorang pria yang pendiam dan pasif, dia menyukai Maria. Tapi paman Maria menentang hubungan mereka. Setelah teman-temannya dan ayah Maria terbunuh, Brandon hanya memiliki satu-satunya teman yang tersisa, Harry McDowell. Ketika dia tahu hak asuh atas Maria telah diambil oleh Millennium, sindikat mafia terbesar di kota, ia dan Harry memutuskan untuk bergabung di sindikat itu. Harry miliki ambisi untuk naik pangkat dan suatu hari menggantikan Big Daddy sebagai pemimpin tertinggi Millennium. Sementara Brandon ingin mengambil alih kendali atas Maria, wanita yang dicintai Brandon. Namun bergabung ke situ merupakan kesalahan terbesar Brandon. Ia harus mati di tangan Harry, sahabatnya sendiri. Suatu ketika Brandon dibangkitkan dan menjadi mayat hidup yang disebut Grave. Dia memiliki misi untuk membalaskan dendam ke Millennium, khususnya kepada Harry yang telah mengkhianatinya. Keempat ada Shikabane Hime, Corpse Princess. Anime ini rilis pada Oktober tahun 2008, menceritakan tentang Hoshimura Makina, anak keluarga Hoshimura yang dibunuh dan kemudian berubah menjadi mayat hidup. Shikabane. Ia mengadakan kontrak dengan seorang priest dari Kougonsu bernama Tagami Keisei untuk menjadi Shikabane Hime. Shikabane yang membunuh Shikabane lain sebanyak 108 orang untuk bisa mencapai surga. Namun tujuan Makina yang sebenarnya adalah membalas dendam atas kematian keluarganya. Ada priest dari Kougonsu yang dikabarkan berkhianat, yaitu Akasha. Akasha berusaha membuat Shikabane yang kuat demi membalaskan dendamnya pada Kougonsu. Akasha merasa Kougonsu lah yang telah membunuh kekasihnya, Hibiki. Kelima ada Tokyo Ghoul.
Anime ini rilis pada September tahun 2011 bercerita tentang teror makhluk sejenis zombie yang ada di Tokyo. Mereka disebut ghoul. Mereka punya kemampuan khusus dan tidak bisa makan apapun selain daging manusia. Jika mereka memakan makanan biasa mereka akan muntah. Kalau mereka tidak makan daging manusia dalam waktu tertentu mereka akan gila dan kehilangan kendali. Tokoh utamanya adalah Kaneki Ken. Kaneki awalnya manusia biasa sampai dia bertemu Rize. Rize adalah ghoul yang mengincar Kaneki. Saat hendak memakan Kaneki, Rize tertimpa besi yang jatuh dari atas gedung. Dia mati dan organnya ditransplantasikan ke Kaneki. Sejak saat itu Kaneki berubah menjadi setengah ghoul. Sekian dulu, apabila ada kekurangan dalam edit atau bahasa saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kalau kalian suka tolong kasih like-nya. Sampai jumpa.